daripada uzur, dia mendapatkan apa bahasa barunya dispensasi apa apa? Benar dispensasi ya. Dia mendapatkan keringanan, kagak dapat dosa. Ini orang kagak mendapatkan dosa dengan dia kagak melaksanakannya. Katakan a'dzarul jum'ah, uzur dia nggak sembahyang Jumat, nggak dapat dosa dia nggak sembahyang Jumat. Wal jamaah, dan sholat jamaah yang mana hukumnya fardu kifayah, Jumat hukumnya fardu ain. Ya, dengan apa dikatakan a'dzarul jum'ah wal jamaah? Yang pertama al-matar. Ya, al-matar. Apa itu al-matar? Al-matar itu hujan. Toknya kagak panjang. Kalau toknya panjang artinya airport. Al-matar, ya. Kalau al-matar, ya, toknya kagak panjang itu adalah hujan. Bedanya jauh tuh. Maka dikatakan al-mataru in balla saubahu, kalau membasahi bajunya. Emang ada hujan yang nggak basahin baju? Maksudnya hujan yang nggak ngebasahin baju itu dia jalan di pinggir-pinggir rumah orang, di awning rumah orang, gentengnya agak menjorok keluar, kita jalan sampai masjid kagak basah. Tuh. Kalau emang yang begitu, nggak ada uzur dia, walaupun hujan, tapi dia jalan ke masjidnya itu, ya sebentar sampai masjid, atau dia jalan panjang rumahnya dia sampai ke masjid, tapi dia jalan dinaungi dengan atap rumah-rumah orang sehingga nggak kebasahan dia. Maka wajib dia ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Yang diberikan uzur itu hujan yang sekiranya in balla saubahu, membasahi daripada pakaiannya, walam yajid kinnan, dan dia kagak punya naungan. Apa naungan? Payung, jas hujan, punya gak dia? Ya. Kalau emang dia punya payung atau punya jas hujan, dia nggak mau pakai. Lah kalau jalan ke masjid hujan ya basah, ya emang basah. Lah hujan. Tapi punya payung nggak? Punya payung. Sayang pakai. Nah. Kapan pakainya? Biar awet, pakainya musim panas aja. Nggak dikatakan uzur seperti itu. Kalau dia punya, ya payungnya udah dibawa, payungnya rusak misalkan. Ayo dia jalan pakai apaan kek? Kalau dulu apa namanya daun pisang, ya. Sekarang banyak daripada nawangan-nawangan yang lain. Bisa kita punya mobil, keluarin, dayang, ya, pakai mobil, kemudian langsung masuk ke. Kalau hujannya lebat banget, hati pakai payung aja, waduh, bisa rusak payung gitu, hujannya gede banget. Atau di luar misalkan banjir, nggak bisa kita ke masjid. Nah, yang begitu baru uzur. Kemudian yang kedua, wal maradil ladzi yashukku kama syaqqatihi. Dan marad, sakit. Sakit yang bagaimana? Ya, sakit alladzi yashukku, yang sekiranya sulit, kama syaqqatihi, seperti sulitnya orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan basah kuyup. Orang kalau sholat basah kuyup, tenang nggak dia? Sholatnya bagaimana? Khusyuk gak dia sholatnya? Sakit yang sekiranya kalau dipaksain ke masjid, bisa dipaksain, cuman di masjid digelisah. Ya, di masjid digelisah, giginya bunyi kencang boy, kenapa meriang, nggak kuat nih, minta dimatiin kipas angin, lo kita pada kegerahan semuanya, matiin, nggak kuat dingin. Lo ngapain sembahyang di rumah udah? Kagak wajib bagi dirinya dia, uzur tuh yang begitu. Tapi kalau misalkan sakit pusing dikit, ya, nggak terlalu berat, demam, ya, nggak berat demamnya dia, wajib dia ke masjid. Tapi kalau misalkan di masjid itu dia gelisah, nggak bisa, nggak tenang daripada sholatnya dia. Kenapa? Karena sakit yang dia alami seperti itu, maka yang demikian itu uzur. Nggak wajib dia melaksanakan sholat Jumat. Begitu juga wat tamrid man la muta'ahhida lahu, dan orang, ya, at-tamrid yang menjaga daripada orang sakit, baik perawat atau yang lainnya. Tapi kalau perawat emang kerjaannya dia tuh, ya. Ini misalkan dia dirawat di rumah sakit, kita punya apa namanya saudara atau bukan saudara misalkan, kita buat mau ngurusin dia. Kalau dia kita nggak jagain ya di waktu Jumat,
kita kagak jagain dia bakalan gelisah dia. Maka kita uzur, kita sehat, cuman ini orang kita mesti jagain dia. Kalau kita nggak jagain, nggak ketolong nanti. Ini orang misalkan sakit parah, misalkan kita mesti kasih obat, kita mesti suapin dia makan, kita mesti temenin. Dia udah minum obat, udah makan, cuman dia gelisah. Lu jangan mana-mana dah, gue ngeri banget nih. Tadi ada yang datang, serem banget orang. Waduh, ngomong begitu dia, takutan dia. Sini aja dipegangin tangan kita. Mau Jumat nih, mau Jumat. Ya Allah, jangan deh, jangan, sini aja. Udah, uzur nggak sembahyang Jumat. Tapi jangan minta dipegangin gitu ya. Lu pegangin gue dong, gue bawa Jumat nih. Jadi uzur, nggak boleh. Ya, haram hukumnya. Kalau memang nggak ada yang menjaga, atau misalkan ada tapi dia nggak nyaman. Ini perawat di sini galak-galak. Lu sini aja dah, temenin gue sini. Gue nggak tenang di sini. Tak tolong, boleh nggak dijagain di sini? Nggak apa-apa, boleh dijagain. Kalau emang dia bilang yang perawat itu, udah nggak usah pak, nggak usah dijagain pak. Udah jam besuk udah selesai, nggak boleh. Nah, udah emang nggak boleh dibesuk, nggak boleh dijagain, keluar gitu. Kalau memang pas datang daripada hari Jumat atau sholat fardu berjamaah, nggak dapat dosa tuh kita. Ya, kita di situ nemenin dia, ya nggak mendapatkan daripada dosa. Nah, kemudian wa isyraful gharib lahu alal maut, dan menolong daripada kerabat al-gharib, kerabat kita atau misalkan tetangga kita, ya, alal maut, dalam keadaan sakaratul maut. Kita ngelihat, ya Allah, kesian banget nih, sakitnya udah payah banget. Hari Jumat ya, jangan-jangan yang ngabisin nih hari Jumatnya. Ya cakep banget kalau dia meninggal hari Jumat. Tapi kita mau sholat Jumat nih, bagaimana? Kagak ada orang di situ. Anda mau talqin nih, mudah mengucapkan daripada kalimat la ilaha illallah. Karena dalam hadis, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang di akhir ucapannya dia di dunia ini kalimat la ilaha illallah, maka dia akan pasti masuk ke dalam surga. Anda mau talqinin dia ngucapin la ilaha illallah, dia udah kelihatan ada tanda-tanda kira-kira kematian begitu. Kita bacain la ilaha illallah, kita bacain daripada ayat-ayat Al-Quran, baca surat Ra'ad misalkan, Yasin kita bacain. Kemudian datang waktu Jumat, uzur, kita nggak sholat Jumat, temenin dia di situ. Tapi kalau ada yang lain, misalkan banyak anak-anaknya, banyak yang lebih dekat sama dia, sholat Jumat. Ngapain kita rame-rame di situ? Cukup beberapa orang aja. Ini kagak ada orang, semua pada sholat Jumat. Anaknya dia, kagak ada yang jaga di situ. Udah, kita di situ deh. Kita di situ, ya, tungguin dia, bukan tungguin dia sampai dia mati, bukan. Ya, kagak, jangan nyumpain kita. Tungguin biar dia tenang di situ sama kita. Salat Jumat, uzur, nggak dosa kita nggak salat Jumat, ya. Au kaunuhu ya'nasu bihi wa misluhu zaujah wa sihru wal mamluk was sadiq wal ustad wal mu'tik wal atik. Atau ya, itu kerabat, atau kita bukan kerabat, ya, tapi ini orang yang sakit dalam keadaan sakaratul maut. Kalau ada kita di situ, dia tenang. Ente kemana aja? Nih si Fulan nyariin ente. Oh iya, coba ente tolong deh, tengokin. Kita lagi mau sholat masjid, mau ke masjid. Udah pakai koko, udah rapi mau ke masjid. Lagi mau masuk ke mana? Ke masjid. Kebetulan di tetangga masjid. Dipanggil sama keluarganya. Tolong dilihatin nih. Ini dia. Tadi manggil-manggil, nyari-nyari. Pak Ustadz kemana? Ini kemana? Didatang, bener aja girangnya itu orang. Kelihatan kalau misalkan dia jalan dari rumah itu, ini gelisah lagi dia. Ya'nas, dia tenang kalau ada Ustadz ini di sampingnya dia. Nggak apa-apa nggak sholat Jumat. Ya, nggak apa-apa nggak sholat Jumat. Kemudian, tapi kalau misalkan dia datang ke situ, kemudian dia tenang, kemudian saking tenangnya tidur dia.
Jumat masih keburu kita sholat Jumat, kabur sholat Jumat, jalan kita melaksanakan daripada Jumat. Nanti ke situ lagi. Kalau sekiranya dia gak dipegangin terus tangan kita, ya, kita mau jalan sini aja, atau kelihatan bagaimana dia gembiranya kita ada di situ, di situ kita nggak melaksanakan Jumat, tidak mendapatkan dosa. Wa misruhu, dan kebanyakan daripada orang-orang yang dia itu tenang, ya, seperti siapa? Wa misru az-zaujah, seperti siapa? Istri kita. Kita mau tinggalin dia di situ, dia nggak tenang. Kalau adik kita dia, ya, tenang bawaannya. Apalagi taruh duit di situ, wah baik deh tuh. Nah, lagi sakaratul maut, tahu-tahu lakinya bawa duit sekepok, mau baik langsung. Kagak, ini apa namanya, dalam keadaan sakaratul maut ini sih gelisah, kemudian lihat suaminya tenang di situ. Kalau dia keluar dari tempat itu, gelisah lagi dia. Jumat lagi mau didiriin, nggak sholat Jumat, nggak berdosa. Atau jamaah di masjid, yang lain pada dapat dosa, semuanya pada gak ngerjain sholat berjamaah, ini orang yang begitu nggak dapat daripada dosa, nggak kena dia. Kemudian termasuk daripada uzur juga, wa minal a'zari al khaufu ala nafsih, termasuk daripada uzur juga, ya, al khaufu ala nafsih, khawatir, takut pada dirinya, keselamatan dirinya dia. Inti apa namanya, sholat di masjid ini, Allah, preman-preman di banyak banget di situ, galak-galak lagi. Kita yang pada mau sholat, ya, kadang-kadang digangguin sama dia, nyakitin badan kita. Tuh, khauf ala nafsih, takut pada diri kita, keselamatan diri kita, baik dengan orang yang mengganggu ataupun binatang, misalkan kayak binatang buas. Sholat Jumatnya di mana? Di sini. Oh, itu di situ, masuk hutan-hutan dulu. La ilaha illallah. Masuk hutan. Yang sembahyang orang hutannya jangan. Kagak, banyak orang yang pada sholat. Cuman memang begitu. Di sini biasa. Waduh, aneh kagak biasa. Di sini biasa ngadepin macan, ngadepin ini, jalan kadang-kadang dia lewat-lewat aja, orang situ udah biasa. Kita nggak berani deh. Takut keselamatan diri kita. Uzur nggak sembahyang Jumat, aneh nggak sembahyang Jumat, ya, aneh takut. Aneh kagak berani sini, ya. Baik apa namanya, begal atau yang lainnya, keselamatan diri kita, au irdihi, atau harga diri kita. Kita kalau ke situ Jumat di situ udah diancam. Ada orang mau ngejatuhin kita, mau dimaki-maki ntar kita di situ di depan orang, ya. Maka yang demikian itu uzur. Apalagi udah ada ancaman, lu pokoknya keluar, ayo deh, gue bikin malu lo. Ya, ada kesalahan bagaimana, masalah pribadi itu bagaimana, dia bakalan dijatuhin nanti. Di situ, ya, uzur nggak sembahyang Jumat. Kita lihat tuh, masya Allah, syariat, ya. Nggak apa-apa, nggak dosa dia nggak sholat Jumat. Atau kalau emang bisa dicari masjid yang lain. Au malihi, atau khawatir pada hartanya dia. Khawatir pada hartanya dia. Harta dalam arti yang kita punya, yang kita milikin. Bahkan misalkan kita lagi naik motor, ya, kita lagi naik motor dapat masjid. Masjid itu pas kita lihat, lah ini di sini bayangnya. Wah, aneh tahun kemarin di sini naruh motor hilang. Padahal bukan sholat Jumat, sebentar banget, apalagi Jumat pakai khutbah dulu, kemudian nanti sholat, wah bakalan apa namanya, hilang nih motor. Takutnya ada kekhawatiran, takut hilang. Uzur nggak sembahyang Jumat. Tapi kan kalau sekarang kan ada parkiran, ada yang jaga parkir kan, aman sekarang, nggak dikatakan uzur, nggak dikatakan uzur. Ini khawatir, ada kekhawatiran, ya, hartanya dia. Atau misalkan yang di rumah, ya, orang udah pada ma'ruf, ya, kita habis dapat hadiah, ya, berapa ratus juta misalkan, nah rumah kita disatronin orang, takut misalkan harta kita hilang. Syariat nggak ngeberatin. Tapi bukan cuman lintasan hati, ontor jangan-jangan begini, jangan-jangan, nah, itu perasaan inti aja. Ini udah ada apa namanya, bukti di sini
banyak di kampung ini sekarang nih, banyak lagi rawan maling-maling pada masuk rumah. Dia nunggu orang-orang pada kagak ada di rumah, dia bakalan masuk. Kapan? Ada kemungkinan hari Jumat. Hati-hati deh. Udah ada kejadian beberapa orang yang kena begitu. Udah, kita di sini aja, di rumah aja. Nggak sholat Jumat, uzur. Ya, termasuk daripada uzur. Wa mulazamati gharimihi wa huwa mu'sir. Dan orang yang lagi dicari-cari dikarenakan dia ngutang, sedangkan dia ini nggak mampu untuk membayarnya. Kalau misalkan ya dia hutangnya udah jatuh, kemudian udah jatuh tempo, waraja afwi ukubati alaihi, dan dia mengharapkan, ada harapan dimaafin atau diberikan daripada ampunan apa yang kesalahannya dia kerjain itu, ya, dia mengharapkan kalau dia ngejelasin nanti bakalan dimaafin ya dia. Ane udah mau bayar, cuman duit ane hilang, kecolongan. Udah niat mau bayar, nih waktu jatuh temponya nih hari ini, pas banget hari ini hari Jumat, atau udah beberapa minggu yang lalu jatuh temponya pas ini hari Jumat, yang mana ya dia udah ancam mama kita, lo pokoknya kagak bayar, ntar gue bikin malu depan orang. Masjid tuh, ke masjid tuh, gue tunggu di masjid. Nah, di masjid ini bakalan ada orang atau debt collector yang ngejar dia. Ya, kesalahan kan namanya dia, cuman dia mau ngejelasin nanti. Bakalan paham nih yang ngutangin, ane mau datengin nanti, mau yang ngutangin itu, ane mau ngejelasin. Jangan sampai dia datang ke masjid, bikin malu ane nanti di masjid. Bakalan dibikin malu ane nggak enak di masjid. Gimana nih? Syariat subhanallah. Ya, ngeringanin kita nggak apa-apa, nggak selayang ke masjid. Kalau begitu tuh nggak apa-apa. Tapi kalau emang utangnya udah jatuh, dia punya duit, dia bilang, wah ini kagak bisa, ntar kesono ini ditagih sama dia, ketemu dia, niat kagak mau bayar nih, bandel nih orang nih, duit ada, bayar udah. Ini duit kagak ada, dia mau bayar pakai apaan? Dia udah kumpulin duit, tahu-tahu duitnya hilang, atau uzur-uzur yang lain kepake, misalkan keluarganya masuk ke rumah sakit, butuh biaya dia. Ini utang udah jatuh temponya. Anda mau ngejelasin nanti, biarin dah gue pakai duitnya, ntar Anda jelasin. Telepon di pulang, ini apa namanya, oh ini kurang ajar, ini tunggu dulu, ane minta maaf aminti, ane udah mau bayar. Saya punya keluarga ya, masuk rumah sakit mesti operasi, ane nggak punya duit, ada duit itu yang udah ane mau bayar nih, ane pakai. Oh begitu, ya udah deh pakai, nggak apa-apa deh, udah jangan dipikirin. Masya Allah, baik banget itu orang, dimaafin kan tuh ya. Kalau memang ada kemungkinan seperti ini, maka sebelum dia ngejelasin itu jatuh daripada hari Jumat dan akan dilaksanakan daripada pelaksanaan sholat Jumat berjamaah. Ini orang nih, ya, yang tadi lagi dicari-cari, uzur, nggak apa-apa, nggak ke masjid, nggak dosa dia. Padahal dia nggak sakit, sehat dia, bisa. Tapi kalau di masjid ntar dicari, nah nih. Dia nunggu depan pintu masjid lagi. Wah. Ya. Bakalan dibikin malu aneh, atau bakalan ketangkep, bakalan dipenjara misalkan. Karena salah nih dia. Main ambil-ambil aja udah. Oh enggak deh. Aneh ngumpet dulu di sini. Boleh itu katanya. Enggak melaksanakan daripada Jumat ataupun sholat berjamaah.